Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga kalian tetap sehat selalu dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Baiklah, kemarin kita sudah belajar tentang bab jujur dan amanah. Silakan untuk istiqomahnya kalian baca materinya di buku paket halaman 23 sampai 24. Kita lanjutkan bab selanjutnya yaitu bab Toharoh sesuai dengan KD 3.7 yaitu memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Baiklah anak-anakku, siapkan buku paketnya, alat tulis dan buku tulis. Selamat mengikuti pembelajaran daring ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang kita pelajari sebagai berikut. Silakan kalian baca. Yang pertama, pengertian toharoh. Menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, membersihkan diri baik pakaian, tempat, dan benda-benda lain yang menempel di kita dari najis maupun hadas menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Yang kedua, dalil nakli tentang toharoh diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi jelas ya anak-anak ya, bersuci itu penting sekali dan merupakan syarat sah untuk beribadah. Macam-macam toharoh. Yang pertama yaitu bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Pembahasan yang pertama tentang najis, silakan kalian buka buku paket halaman 33 sampai 34. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan yang harus disucikan karena menyebabkan tidak sahnya melaksanakan suatu ibadah. Adapun macam-macamnya ada 3. Yang pertama najis ringan atau disebut mukhafafah. Yang kedua najis sedang atau mutawasitoh. Yang ketiga najis berat atau munggolado. Untuk contoh najis ringan atau mukhafafah yaitu air seni atau air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang hanya minum air susu ibu, belum makan apapun. Ini cara mensucikannya cukup dipercikan air atau mengusap yang terkena najis dengan air. Yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang. Ini ada 2 jenis. Yang pertama disebut hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak kelihatan wujudnya, warnanya maupun baunya. Ini misalnya air kencing yang sudah lama mengering. Yang kedua najis ainiyah. Ini najis yang tampak wujudnya, warnanya maupun tercium baunya. Ini misalnya ada bangkai, darah, nanah, tinja atau kotoran. Ini cara mensucikannya. Silakan dibersihkan sampai betul-betul bersih, hilang wujudnya, warnanya maupun baunya. Yang ketiga najis munggolado, ini yang berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya dibasuh sebanyak 7 kali, diantaranya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Ini dilakukan pada awal ketika mensucikan najis munggolado, bukan pada akhir. Demikian macam-macam najis dan cara mensucikannya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hadas. Silakan kalian buka buku paket halaman 34 sampai 36. Apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas adalah sesuatu yang terjadi atau berlaku yang mengharuskan seseorang untuk bersuci sehingga sah untuk melaksanakan ibadah. Adapun macam-macamnya sebagai berikut.
Yang pertama, hadas kecil. Ini yang termasuk hadas kecil, satu, keluarnya sesuatu dari kubul, misalnya buang air kecil atau kencing. Yang keluar dari dubur, misalnya buang air besar dan buang angin. Yang kedua, hilang akal, misalnya karena tidur atau karena mabuk. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Yang keempat, menyentuh kubul maupun dubur dengan tangan langsung tanpa memakai alas. Ini cara mensucikannya dengan berwudu. Dan jika tidak ada air, maka bertayamum dengan menggunakan debu yang suci. Selanjutnya, silakan kalian buka buku paket halaman 37-38. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi ingat ya anak-anak ya, mensucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Rukunnya ada 6, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka atau wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai tumit atau mata kaki, yang keenam tertib atau urut. Yang tidak tersebut dalam rukun hukumnya adalah sunnah, misalnya berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, mengusap kedua telinga, berdoa sehabis berwudu. Walaupun hukumnya sunnah, tetap semuanya dikerjakan secara urut ya, seperti yang bisa kalian lihat pada tayangan gambar. Kemudian tayamum, ini adalah pengganti wudu dan mandi wajib jika tidak menemukan air ketika sudah masuk waktunya sholat. Atau ini merupakan rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur, misalnya sakit keras. Ini diperbolehkan, penggantinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Rukunnya pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan. Caranya bisa kalian praktekkan, tempelkan kedua telapak tangan pada debu yang suci, kemudian usaplah wajah sambil disertai membaca niat, kemudian tempelkan lagi kedua telapak tangan pada debu yang suci lagi, kemudian usapkan tangan kanan dengan menggunakan tangan kiri dan sebaliknya, usapkan tangan kiri dengan menggunakan tangan yang kanan. Demikianlah cara bertayamum dan berwudu. Hadas yang kedua, hadas besar. Yang termasuk hadas besar, haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah pada perempuan dalam kondisi sehat, bukan penyakit. Nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Wiladah, darah yang keluar bersamaan melahirkan. Keluarnya mani bagi laki-laki. Bersetubuh bagi orang yang sudah menikah. Dan contoh yang terakhir, meninggal. Cara mensucikannya dengan mandi wajib. Silakan kalian buka buku paket halaman 36. Yang pertama, niat. Ini merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang termasuk sunah-sunahnya dalam mandi wajib, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, menggosok-gosokkan tubuh, dan sebagainya. Jika tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Jadi anak-anak, antara najis dan hadas itu berbeda. Najis sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikkan, sehingga membatalkan sholat tetapi tidak membatalkan wudu. Cara mensucikannya pun hanya dibasuh air. Sedangkan hadas, keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci, sehingga membatalkan wudu maupun sholat. Cara mensucikannya dengan wudu, tayamum, dan mandi wajib. Ingat ya anak-anak ya, jangan disamakan antara najis dan hadas. Kalau orang yang kencing itu termasuk hadas, air kencingnya adalah najis. Selanjutnya,
ada istinja. Apa yang dimaksud dengan istinja? Yaitu mensucikan dubur maupun kubul atau kemaluan setelah buang air besar atau buang air kecil. Yang paling bagus atau yang paling baik digunakan adalah air. Tetapi jika tidak ada air, maka bisa diganti dengan benda-benda yang kesat yang tidak membahayakan, misalnya daun kering, tisu, kulit kayu, atau batu. Bahasan yang terakhir adalah hikmah atau manfaat toharoh. Yang paling utama, ibadah kita bisa diterima apabila kita dalam keadaan bersih atau suci. Untuk manfaat yang lain, sebagai berikut bisa kalian baca. Demikian pembahasan tentang bab toharoh. Selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 42-44 yang dikerjakan pilihan ganda dan urean nomor 1-5 saja. Saya ulangi, yang dikerjakan hanya pilihan ganda dan urean nomor 1-5 saja. Ditulis yang rapi di kertas folio, kemudian dikumpulkan pada hari Senin berikutnya. Terima kasih anak-anakku. Semoga kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Jangan lupa untuk ibadah sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.